Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rama. Saya dari Prodi S1 Farmasi tingkat 2. Di sini saya akan membuat remedial kimia farmasi kuantitatif dan terdiri dari beberapa soal. Apa titrasi alternatif untuk penentuan kadar tersebut dan berikan alasan? Titrasi dengan kalium permanganat merupakan titrasi yang baik dan cukup kuat. Permanganatometri biasanya digunakan untuk menentukan kadar oksalat atau besi pada suatu sampel. Kalium permanganat adalah oksidator yang paling baik untuk menentukan kadar besi pada suatu sampel dan cukup kuat untuk mengoksidasikan Mn menjadi MnO2. Jawabannya baku primer yaitu asam oksalat karena memiliki kemunian yang tinggi. Baku sekunder yaitu KMNO4 itu biasanya harus dilakukan dengan larutan baku primer. Soal nomor 3 yaitu jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 N dalam 500 ml. Yang pertama ada diketahui MrKMNO4 yaitu 158 gram per mol, KMNO4 0,1 dalam 500 ml. Kita menggunakan rumus M sama dengan gram per mr dikali 1000 per ml. M-nya 0,1 gram per mr dikali 1000 per 500. Gram sama dengan 0,1 dikali 158 kali 500 dibagi dengan 1000. Hasilnya 7,9 gram. Soal nomor 4 yaitu jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Furosulfat 100 mg per tablet, berat total 7000 mg, berat rata itu kita 7000 dibagi dengan 20, hasilnya 250 mg per tablet atau 0,25 gram per tablet. Ditimbang 300 mg dibagi dengan 100 dikali dengan 0,25 itu hasilnya 0,75 gram atau 750 mg. Terdapat 3 larutan yang ada selama proses hingga titik akhir titrasi. Terjadi apa saja larutan yang ada di depan Anda? Pertama adalah larutan titer KMNO4 sebagai titran. Yang kedua adalah larutan pembakuan titer KMNO4 yang memakai asam oksalat, aquades, dan asam sulfat. Yang ketiga ada hasil penetapan kadar ferrous sulfat dalam tablet yaitu larutan hasil dari titrasi. Soal nomor 6 yaitu peristiwa yang terjadi pada saat pembakuan larutan tersebut. Tujuan dilakukan pembakuan adalah untuk mengetahui konsentrasi secara teliti. Asam oksalat yang merupakan baku primer dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambah asam sulfat dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Penambahan untuk pembentukan suasana asam. Pada suasana asam, zat ini akan mengalami reduksi menghasilkan ion Mn2+ yang tidak berwarna. Sedangkan jika pH netral atau sedikit basah akan membentuk sedikit padatan MnO2 yang berwarna coklat dan mengganggu fisik akhir dari titrasi. Soal nomor 7 yaitu peristiwa yang terjadi pada penentuan kadar zat besi dalam sampel. Ferrous sulfat yang merupakan tablet tambah darah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan 30 ml aquades lalu ditambahkan 15 ml asam sulfat 0,2 N. Penambahan asam sulfat adalah untuk memberikan suasana asam. Hal ini dilakukan agar fisik akhir dari titrasi mudah diamati bila dalam suasana asam dan reaksi asam sulfat tidak menghasilkan produk yang tidak bereaksi dengan titran. Lalu dititrasi hingga warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi warna pink. Nomor 8 diketahui berat sampel uji 1,05 gram, rata-rata titer 10,9 ditambah 10,9 ditambah 10,8 dibagi 3, hasilnya 10,86 mili. Berat molekul FeSO4 278,02, Be-nya 1, N-nya 0,099. Ferrous sulfat pada sampel rumusnya VKMNO4 dikali NKMNO4 dikali Be. 10,86 dikali 0,009 dikali 1, hasilnya 1,075 mg.
aerosulfat tablet berat rata dibagi dengan berat sampel uji dikali berat sampel. 350 dibagi 1050 dikali 1,070. Hasilnya 0,358 mg. Persen kadarnya 0,358 dibagi dengan 100 dikali 100%. Hasilnya 0,358%. Soal nomor 1, diketahui 500 mg kafein, metanol 50 ml. Kita menggunakan rumus ppm, massa zat larut, miligram, V larutan. Pertama, 50 mg itu dibagi dengan 0,05, hasilnya 1000 ppm. Setelah itu kita mencari yang 25 ppm. Menggunakan rumus pengenceran, V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 kan karena belum diketahui dikali dengan 1000 sama dengan V2 nya 10 dikali dengan 25, mendapatkan hasil 0,25. Menggunakan rumus yang sama untuk mencari 75 ppm dan 150 ppm. 75 ppm kita mendapatkan hasil 0,75 mili, sedangkan yang 150 ppm kita mendapatkan hasil 1,5 mili. Soal yang nomor 2, hasilnya ada sumbu X yang mewakili waktu retensi time RT. Sumbu Y untuk diabsorpsi unit dari kromatogram akan terlihat. Grafik parabola dengan satu atau beberapa puncak yang menunjukkan adanya suatu analit yang terdeteksi. Berapa berat yang ditimbang dari serbuk sampel yang digunakan untuk analisis? Berat total sama dengan 12 gram jumlah tablet, 20 tablet, berat ditimbang 50 mg. Berat rata 12.000 dibagi dengan 20, hasilnya 600 mg. Ditimbang 50 dibagi 50 kali 600, yaitu 600 mg. Berapa konsentrasi larutan dari sampel yang digunakan untuk analisis? Konsentrasi sampel 0,6 dibagi 50 ml dikali 1000 dibagi dengan 25, hasilnya 0,48 gram per mili. Berapa persen kadar kafein dalam sampel sebenarnya? Dalam etiket mengandung 50 mg kafein. Y sama dengan 1698 X ditambah 16,889. Area rata-rata sampel 67,940 sama dengan 1,698 X tambah 16,889 X sama dengan 51,051 dibagi 1,698 sama dengan 0,030. Kadar 0,030 dibagi dengan 10 dikali dengan 100%. Hasilnya 0,06%.